bapak-bapak di sana. Alhamdulillah pada pagi hari ini jamaah dari KBHU Al-Mabrur bersama PT Menara Suci berkunjung atau berziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba, yang mana masjid ini adalah La Masjidah Ussisa 'ala Taqwa. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah dengan ketakwaan. Menara Suci Jaya. Bu, silakan untuk yang baru datang. Mas, di pohon kurma. Hindi, mana mau masuk tahun tak mas? Nanti. Halal, halal, halal. Murah-murah. Mari Ustaz. Halal. Halal. Dibayar 100.000, 100.000. Jangan 50-nya kowe. 50. Wah. Anaknya, anak Nayu. Murah-murah dia. Anak Nayu. Pohon kurma. Ini mau foto di pohon kurma, guys. Kenapa? Mak, nggak ada pengikutnya, nyawa mencar lebih. Andi Purno. Ini pohon kurmanya. Pak, dia kebingung serengotan dia harum. Dia Pak benih kertas bertoke. Bapak di belakang. Ibu di depan. Ibu di depan. Murah di gimna ya. Ayo kita foto sebentar. Ini kurmanya sudah dipotong. Bertambah. Tidak musim. Baru kono hari ini. Enggak takut sing tuku. Mama kira hilang. Ayo. Mesti hilang bojone. Tunggu, Ma. Enggak. Apa sama kayak tadi ya? Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Di mana kita? Kurma. Bersama Menara Suci. Menara Suci. Jaya, jaya, jaya. Nah, ini tuh dulu parit misalnya jalan ini parit. Nah, Ustaz ini gimana ceritanya? Kenapa kok ada parit, bisa ada parit di sini? Dapat. Parit itu apa? Got. Iya, dia tapi dia ke bawahnya 7 meter, luas lebarnya 5 meter. 7 meter ke bawah, 5 meter lebarnya. Nah, Masjid Hondak. Jadi dulu itu ada terjadi perang namanya perang Hondak, atau dalam bahasa Indonesia itu perang Parit. Jadi setelah peperangan Islam melawan kaum kafir Quraisy ketika perang Uhud, nah setelah itu orang-orang kafir Quraisy di sini itu tidak, istilahnya kayak tidak puas gitu, karena ceritanya ketika mau di perang Uhud itu benar-benar mau memadamkan yang namanya Islam. Cuman ternyata tidak sampai kalah kan ketika itu waktu di perang Uhud. Akhirnya ada rencana lagi untuk bersatu dengan para golongan-golongan yang ada di sekitar kota Mekah. Maka juga disebut dengan nama lain itu perang Ahzab. Perang Ahzab itu dalam bahasa Arabnya itu artinya hizbun, artinya golongan. Jadi orang-orang Abu Sufyan pemimpinnya kala itu mengumpulkan para bani-bani yang ada di Madinah di dua kota-kota, pokoknya mereka mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy sampai berkumpul 10.000 pasukan ketika itu. 10.000 pasukan. Nah, ternyata terdengar oleh Rasulullah ketika itu ceritanya dari mata-mata orang Islam. Nah, setelah itu ketika mengetahui kejadian tersebut, Rasulullah kemudian berkumpul untuk mengadakan yang namanya musyawarah ketika itu. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana untuk menanggulangi, bagaimana cara mereka untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang sebenarnya ini. Akhirnya ada seorang Persia, kala itu sahabat
depannya itu dikasih yang namanya lereng, dikasih apa, got tadi, got. Dia menggali, jadi menggali sedalam 7 meter ke bawah itu untuk apa? Agar orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa masuk ke kota Madinah. Jadi selayaknya gimana caranya kuda pun itu tidak bisa lompat. Nah, ketika sudah menggali di sana itu pertama tidak disetujui oleh para sahabat karena asing menurut orang-orang Arab itu apa ya, usulan apa, peperangan seperti apa menggunakan sistem seperti ini. Tapi alhamdulillahnya ketika sudah dilakukan, ketika sudah digali, ternyata benar-benar di situ adalah mukjizatnya Rasul, mukjizatnya Allah. Di situ benar-benar diberikanlah pertolongan. Jadi ketika itu benar-benar dikepung selama 20 hari, tidak ada satupun orang-orang kaum kafir yang berhasil melewati parit tersebut. Dan sebelah kanan kita ini, sebelah kiri, nah sebelah kiri kita ini ada yang namanya Masjid Qiblatain. Ya, ini Masjid Qiblatain. Kita maksudnya Masjid Qiblatain itu seperti apa? Jadi dulu sebelum yang namanya Islam itu ada, dulu itu agamanya bukan Islam namanya, tapi namanya agama Tauhid. Nah, dulu agama Tauhid itu mereka kiblatnya itu berada di, bukan di Masjidil Haram, bukan di Ka'bah, tapi yang namanya di Baitul Maqdis. Nah, ternyata orang-orang para kaum sebelumnya itu seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu kan mereka satu kiblat. Mereka kiblatnya juga sama di Baitul Maqdis, terus turunlah Islam, dan di mana itu dibawa oleh Rasulullah ketika itu. Nah, setelah itu mereka para orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu mengolok-olok orang Islam. Apa olokannya? Wah, itu apa? Nabi Muhammad itu agamamu adalah agama yang mengikuti nenek moyang kamu, karena kamu tidak mempunyai kiblat sendiri, katanya. Ceritanya seperti itu. Jadi awal mula sholat, bahkan Masjid Nabawi itu pun sebelumnya menghadapnya bukan ke arah situ, tapi arah sebaliknya. Bukan menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi menghadap ke Baitul Maqdis ceritanya. Nah, tempat setelah itu, setelah banyak gojekan dan banyak caci dan makian, akhirnya Rasulullah ketika itu ceritanya sholat zuhur. Nah, sholat zuhurnya bertepatan di sini. Ketika sudah melaksanakan sholat zuhur, Rasulullah itu meminta untuk apa? Untuk tahwilul kiblat, untuk merubah yang namanya kiblat. Nah, ketika di 2 rakaat pertama turunlah ayat surat Al-Quran Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatnara taqalluba wajhika fis sama walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, setelah ayat itu turun, ayat itu menjelaskan tentang kita mengetahui Muhammad atas doamu, kita mengijabai, kita terima atas apa yang kau panjatkan, maka sekarang palingkanlah hadapanmu ke Masjidil Haram. Seketika itu juga kedua rakaat yang kedua sholat zuhur, Nabi Muhammad itu berputar 180 derajat. Jadi ceritanya nih, misalnya saya sholat ke sini, akhirnya ketika 2 rakaat pertama sudah turunlah ayat itu, Rasulullah kemudian berputar langsung memutar 180 derajat. Nah, seperti ini menghadap ke kiblatnya Ka'bah. Nah, ketika itu semuanya kejadian itu ditonton oleh orang-orang, dan di situ orang-orang langsung pada senang. Alhamdulillah kita udah punya kiblat baru. Ceritanya seperti itu. Nah, makanya masjid ini disebut dengan Masjid Qiblatain, atau artinya masjid yang mempunyai 2 kiblat. Jadi sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, di tempat itu juga akhirnya berubahlah kiblatnya dari yang Baitul Maqdis atau yang di Palestina itu menghadap ke Masjidil Haram. Gitu. Makanya kenapa kita ketika mengunjungi jagoan apa? Mengunjungi pohon ini, bukit pohon ini, pasti kita harus memberikan hadiah Al-Fatihah. Paling minimal kita memberikan Al-Fatihah. Karena kenapa? Insya Allah ketika kita memberikan hadiah Al-Fatihah, mungkin ketika kita meninggal nanti, mungkin ada aja orang yang memberikan kita Al-Fatihah. Ini aja, itu tadi lihat sampai sini aja itu mereka galinya pakai bego. Itu mereka ketika zaman Rasul itu galinya benar-benar pakai cangkul.
suatu hadis ada penjelasan bahwasanya ketika nanti di padang mahsyar akan hanya ada satu orang yang dimana itu ketika Allah menyuruh wahai Muhammad, namanya Nabi Muhammad ya, satu orang ini dengan Nabi Muhammad itu sudah dijamin surga sama Allah. Ketika itu sudah diperintahkan oleh Allah, masuklah surga wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab apa? Kata Nabi Muhammad, saya nggak mau masuk surga sebelum saya membersamai umat. Kata Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar. Bahkan sampai ketika melewati jembatan Sirat, Nabi Muhammad itu berada di ujung di mana dia itu berdoa meminta, ya Allah tolong selamatkan hambaku yang di mana ketika mereka melewati jalan ini, tolong lancarkan. Sampai Nabi Muhammad tidak mau untuk memasuki surga terlebih dahulu sebelum umatnya. Itulah alasan kenapa kita harus sayang sama Kanjeng Nabi. Ada Cak. Jadi awal mula cerita peperangan ini terjadi di tempat ini. Itu karena apa? Karena yang kita tahu sebelumnya pertempuran pertama antara kaum kafir Quraisy lawan Jabal Uhud seperti yang dibilang. Ketika itu Rasulullah bilang kita harus mencintai Jabal Uhud karena Jabal Uhud itu mencintai kita. Kenapa? Karena salah satu gunung yang berada di muka bumi yang nanti akan kita jumpai di surga kelak insya Allah. Rindu